Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة A'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita patut bersyukur kepadanya yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk hadir di majlis yang mulia ini, Majlisul Ilmi, dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di antara nikmat yang sangat besar yang hendaknya selalu kita menjaganya, yakni al-istiqamah fil ibadah, al-mudawamah fit ta'ah, istiqamah di dalam beribadah, continue dalam melakukan ketaatan. Ketika seorang hamba diberikan keistiqomahan dalam ibadah, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus betul-betul dijaga. Jangan sampai dia terkena penyakit futur, yakni lana ba'da syiddah, lemas setelah semangat. Inilah penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni di mana seorang hamba yang tadinya semangat beribadah, kemudian dia tidak semangat lagi. Maka ini mengingatkan kepada kita semua bahwa perintah semangat ibadah bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, tetapi perintah semangat ibadah sampai datang yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Yang namanya kematian adalah suatu kepastian yang tidak bisa kita pungkiri. Dimanapun dan kapanpun pasti, kalau sudah saatnya kita mati, maka kematian itu tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa diundur. Maka muslim yang cerdas adalah ketika dia sudah mengetahui, menyadari bahwa kematian adalah suatu hal yang pasti, maka dia pun mempersiapkan segala-galanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana halnya tatkala kita kuliah, sekolah, akan ada ujian, maka kita pun akan mempersiapkan segala-galanya. Demikian pula kematian yang sudah menjadi suatu hal yang pasti
maka hendaknya kita persiapkan segala-galanya, karena kematian hanyalah sebuah pintu untuk menuju tahapan yang lebih panjang lagi, tahapan yang lebih jauh lagi daripada tahapan di dunia. Maka teruslah semangat dalam beribadah. Jangan sampai setelah berlalunya bulan suci Ramadan kita tidak semangat lagi beribadah. Tentunya kita beribadah bukan untuk Ramadan, tetapi kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan kita semangat berpuasa, semangat qiyamul lail, semangat qiraatul Quran. Maka lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab fa idza faragta fansab. Dan apabila engkau telah selesai dalam mengerjakan ibadah, fansab, lanjutkan lagi. Terus seperti itu. Apabila engkau telah selesai ibadah, lanjutkan lagi. Dan kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi tidak ada istilahnya libur. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan kepada kita, di mana beliau mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, walaupun itu sedikit. Membiasakan diri untuk mengerjakan qiyamul lail setiap malam 3 rakaat atau 1 rakaat salat witir setiap malam, maka itu lebih baik daripada seorang yang qiyamul lail hanya setahun sekali. Membaca Al-Quran 1 hari 1 lembar atau beberapa ayat, inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ada wasilah untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya salat yang Allah wajibkan kepada kita, yakni salat 5 waktu, itu dilakukan di waktu-waktu yang berbeda-beda. Maghrib memilih waktu khusus, Isya, subuh dan yang lainnya. Tujuannya agar kita senantiasa dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang datang kepada Nabi SAW meminta nasihat, ya Rasulullah, kulli qawlan fil Islam la as'alu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu ucapan, berikanlah aku nasihat yang aku tidak bertanya kepada seorang pun selainmu. Nabi mengatakan, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah di atas keimanan tersebut. Ada seorang yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala, wahai Aisyah, apakah Rasulullah hanya mengerjakan ibadah di waktu-waktu tertentu saja? Apa kata Aisyah? La, kana amaluhu dima. Beliau dalam beramal terus menerus, kontinu. Siapapun di antara kalian yang ingin mengikuti, maka kalian mampu untuk mengikutinya. Jadi ini mengingatkan kepada kita semua bahwa walaupun Ramadan telah meninggalkan kita, walaupun kita telah terpisah dengan bulan yang sangat agung tersebut, bukan berarti kita tidak semangat lagi beribadah. Terus dan lanjutkan melakukan ketaatan baik yang wajib maupun yang sunnah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa di Sabtu ba'da maghrib pekan yang ketiga, di majlis ini kita membahas kitab Nawaqidul Islam oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pembatal keislaman yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu apa jemaah sekalian? 6 tentang al-wala dan al-bara, ya. Al-muwalah, yaitu poin yang ke-8. Di antara pembatal keislaman adalah menolong, berkasih sayang,
membantu orang-orang kafir, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, yaitu menolong orang-orang musyrikin dan membantu mereka di dalam menentang ataupun memerangi kaum muslimin. Berikutnya adalah pembatal keislaman yang ke-9. Qaulul musannif rahimallahu ta'ala, an-nakidut tasi', pembatal keislaman yang ke-9, man i'taqada anna ba'dun nasi yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dia meyakini bahwasanya ada sebagian orang yang boleh untuk tidak menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keyakinan yang benar bahwasanya tidak ada seorang pun yang terbebas dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, walaupun dia adalah ahli ibadah, maka tetap dia wajib untuk menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wasa'al Khidir al-khuruj an syariati Musa alaihi salam, sebagaimana Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihi salam, maka orang yang berkeyakinan seperti ini fahuwa kafir, dia dihukumi kafir. Baik jamaah sekalian, ini di antara pembatal keislaman. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan berkenaan tentang pembahasan ini. Poin yang pertama, di antara prinsip dasar Islam adalah hendaknya kita totalitas dalam beragama. Iya, totalitas dalam beragama. Karena banyak disebutkan di dalam Al-Quran perintah akan hal itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Demikian pula Allah menyatakan udkhulu fisilmi kafah, masuk Islamlah secara totalitas. Sehingga siapa saja yang totalitas dalam beragama, maka dialah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita taslim, berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perintahnya, maka semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah dua. Setiap perintah wajib untuk kita kerjakan. Setiap larangan maka wajib untuk kita tinggalkan. Ya. Ini prinsip yang harus kita pahami, yang harus kita perhatikan. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita totalitas dalam beragama. Tidak boleh kita memilih syariat yang itu sifatnya sesuai dengan hawa nafsu kita.
Jika syariat tersebut ternyata bertentangan dengan tradisi, dia tinggalkan. Maka ini tidak benar. Semua hal yang itu adalah perintah dalam agama, maka kita wajib mengerjakannya. Karena kita beragama ini bukan seperti makan prasmanan, yang mana kita bisa memilih mana yang kita sukai. Kalau ada lauk yang kita tidak sukai, maka kita tinggalkan. Tidak seperti itu dalam beragama. Enak nggak enak, suka nggak suka, senang nggak senang, maka kita kerjakan perintah tersebut. Walaupun terasa berat, tapi justru perjuangan kita melawan hawa nafsu kita, itulah bagian dari jihad fisabilillah. Nabi SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Mujahid sejati adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Jadi hendaknya kita totalitas dalam apa? Beragama. Baik perintah itu berkaitan tentang maslahat yang besar atau maslahat yang kecil, maka tetap kita ikuti perintah itu. Kemudian poin yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setinggi-tingginya derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak menjadikan dia gugur dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, setinggi-tingginya derajat seorang hamba di sisi Allah, maka tidak menjadikan dia gugur di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak membedakan dia di dalam beribadah. Ya, di mata Allah semuanya sama. Baik dia adalah seorang tokoh, seorang kiai, atau yang disebut sebagai wali, atau dikatakan sebagai orang awam, maka di mata Allah semuanya sama. Mereka wajib menjalankan apa? Syariat. Ini prinsip akidah, prinsip dalam beragama. Ya, jadi yang pertama, semua setinggi-tingginya derajat seorang di sisi Allah tidak menggugurkan dia dalam menjalankan syariat. Dan yang kedua, semuanya sama. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah subhanallah, orang yang paling mulia, orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, orang yang dosa-dosanya sudah diampuni semuanya. Beliau adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana beliau sendiri mengatakan, ketika ada 3 orang yang datang kepada istri beliau bertanya tentang ibadahnya Nabi, kemudian setelah dikhabarkan Nabi begini-begini, taqalluha, mereka menganggap ibadahnya itu sedikit. Akhirnya mereka pun mengatakan, ya aku akan puasa terus, aku akan sholat malam terus, aku tidak akan menikah. Apa kata Nabi SAW? Ana atqakum lillah, ana ahsyakum lillah, ana a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling bertakwa, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, inilah kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Apakah pernah kita dapati riwayat Nabi SAW meninggalkan sholat? Pernah atau tidak? Tidak pernah. Sekelas Nabi SAW saja, beliau tidak gugur dari yang namanya mengerjakan sholat. Beliau tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan, kecuali mungkin dalam kondisi tertentu, yaitu dalam keadaan safar. Tapi tetap beliau untuk mengkodoknya. Iya, bahkan beliaulah orang yang paling bersemangat dalam sedekah.
dalam berkurban, dalam mengerjakan sholat berjamaah. Beliau berkurban setiap tahun jamaah sekalian. Iya. Dan beliau selalu mengatakan umirtu, aku diperintah. Bahkan juga beliau terkadang mengatakan amaroni Allah, Allah memerintahkanku. Sekelas Nabi SAW tetap diperintah dan dilarang. Beliau juga mengatakan nuhitu, aku dilarang. Ya, maka menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, setinggi-tinggi derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak gugur dari menjalankan syariat Allah. Bahkan beliau subhanallah, beliau mengerjakan sholat qiyamul lail sampai kakinya itu apa? Bengkak. Ya, maka siapapun dia, baik dia adalah seorang nabi, sahabat, jamaah sekalian, sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, walaupun mereka adalah manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul, mereka tidak ada yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu kekeliruan ketika ada yang menyatakan, ya, orang yang sudah mencapai derajat wali maka boleh baginya untuk meninggalkan syariat karena pada dirinya sudah ada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Iya, ini termasuk akidah wahdatul wujud yang menyatakan bahwasanya Allah itu bersatu dengan makhluk. Ya, pemahaman ini berakibat buruk yang menimbulkan orang itu beranggapan bahwa orang kalau sudah mencapai derajat seperti ini maka dia boleh meninggalkan syariat. Ya, maka tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum innallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Takwa itu apa sih? Apakah takwa dikatakan orang yang berdiam diri, bertapa, kemudian sudah mencapai derajat wali? Ya, tentu tidak jamaah sekalian. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini banyak orang yang keliru tentang pengertian wali. Banyak masyarakat kita mengira wali itu adalah orang yang memiliki kehebatan khusus, orang yang bisa melihat hati seseorang dengan kacamata batinnya, orang yang mungkin dia bisa ngobatin orang yang sakit dengan dikasih segelas air, ditiup, kemudian dikasih minum, sembuh. Banyak orang kita menganggap wali itu yang tidak mempan dibacok, yang bisa berjalan di atas air, yang memiliki amalan-amalan khusus. Ini salah kaprah jamaah sekalian. Kalau wali batasannya adalah seperti ini, maka Dajjal lebih berhak disebut sebagai apa? Wali. Karena dia orang hebat, ya, tetapi dia adalah dikatakan wali syaitan. Makanya pengertian wali jelas Allah katakan di dalam Al-Quran. Siapa itu wali? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan tidak sedih. Siapa mereka wali-wali Allah? Alladzina amanu, mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Jadi ini dua kriteria orang itu dikatakan sebagai apa? Wali. Kita bisa nggak menjadi wali jamaah sekalian? Sangat bisa. Kuncinya dua, beriman dan apa? Bertakwa. Dengan kita menguatkan iman kepada Allah, dengan kita bertakwa menjalankan perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan larangan-larangannya, maka ini bisa dikatakan sebagai wali. Tidak perlu mengamalkan zikir-zikir tertentu, tidak perlu mengamalkan ritual-ritual khusus, tidak perlu harus mendapatkan ijazah dari seorang syekh, dari kiai, nggak perlu.
Yang penting kita fokus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mau dikemanakan ayat ini? Justru Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma'." Jika engkau melihat ada orang yang bisa terbang di atas hawa, berjalan di atas air, janganlah engkau tertipu sampai dia kembali kepada Al-Qur'an wa sunnah. Iya, ini poin yang kedua. Iya. Kemudian poin yang ketiga jamaah sekalian, muallif mengatakan di sini, barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia dianggap kafir. Iya. Jadi menunjukkan orang itu dianggap kafir kalau dia meyakini. Ini disebut namanya kufur i'tiqad, kufur dalam keyakinan. Apa alasan meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad dianggap kafir? Ada dua alasan. Yang pertama, keyakinan tersebut mengandung pengingkaran terhadap kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengandung pengingkaran terhadap kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa pengingkaran terhadap kerasulan Nabi SAW? Yakni di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Ya, jadi kerasulan Nabi kita Muhammad SAW itu sifatnya kafah kepada seluruh umat manusia. Maka siapa saja yang membeda-bedakan, kalau orang sudah mencapai derajat ini nggak perlu lagi dia sholat, nggak perlu lagi menjalankan syariat, berarti mengingkari kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya kepada manusia saja, juga kepada bangsa jin. Ini alasan yang pertama. Dan yang kedua, ya, keyakinan ini sama saja mendustakan Al-Quran. Sama saja mendustakan Al-Quran. Karena banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa seluruh umat wajib terikat dengan syariat. Jadi sekali lagi, seluruh umat wajib terikat dengan syariat. Siapapun dia, nggak ada istilahnya dibeda-bedain. Tidak ada yang terlepas dari syariat. Mana dalilnya? Di antaranya adalah surat Al-Anbiya ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, lil alamin, kepada seluruh alam. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan kepada kafatan linnas, kepada seluruh umat manusia. Basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Juga dalam surat Al-A'raf ayat 158, Qul ya Muhammad, Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, ilaikum jami'a, untuk kalian semuanya. Ya.
Jadi tentunya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa apa? Membawa syariat. Syariat itu apa? Banyak, mencakup perkara akidah dan juga mencakup perkara ibadah. Yang besar itulah yang terdapat dalam rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, dan itu adalah syarat yang dibawa. Sehingga semua umat manusia terbebani untuk menjalankan itu semua. Orang kafir wajib mereka sebenarnya, tapi karena mereka kufur, ya, mereka mengerjakan ibadah tersebut tidak sah. Tapi bukan berarti mereka gugur. Makanya ingat, orang kafir mereka masuk neraka itu bukan hanya sebab kekufuran mereka, tapi karena mereka juga meninggalkan syariat yang ada di dalam Islam. Mana buktinya? Ketika Allah bertanya kepada mereka, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, "Qalu lam naku minal musallin." Dahulu kami tidak mengerjakan sholat. Berarti mereka disiksa itu bukan hanya sebab kekufuran, tapi karena sebab mereka meninggalkan sholat. Iya. Jadi tidak ada yang gugur kecuali orang gila. Nah, orang gila gugur dari menjalankan syariat. Kenapa? Karena nggak punya akal. Makanya orang itu dikatakan mukallaf jika terpenuhi 3 hal: baligh, muslim, balik, akil. Ya, berarti hanya orang gila yang terbebas dari syariat. Ya, namanya orang gila, persaksiannya diterima atau tidak? Tidak. Omongannya bisa dipegang atau tidak? Ya, orang gila. Ya. Nah, makanya mereka tidak bisa beribadah. Kenapa ya? Karena memang namanya ibadah itu perlu niat, dan niat itu tidak tergambarkan dari orang gila. Jadi tidak ada pengecualian. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadu min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi jiwaku berada di tangannya, tidak mendengar salah seorang dari umat ini, baik dia adalah orang Yahudi, Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi inilah 2 alasan, ya, kenapa meyakini sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad dianggap apa? Kafir. Karena yang pertama apa tadi? Pengingkaran terhadap kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang kedua, mendustakan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara poin yang berapa ini jamaah? Yang keempat ya. Di antara syubhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang meyakini bolehnya sebagian orang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW karena mungkin dia sudah memiliki kedudukan yang sangat tinggi, mereka selalu membawakan dalil surat Al-Kahfi yang menceritakan tentang Nabi Khidir. Iya, yang mana Nabi Khidir tidak menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya. Bahkan Nabi Khidir, ya, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, tapi dia tetap dikatakan sebagai apa? Nabi. Bahkan tetap dianggap orang soleh walaupun melakukan pelanggaran syariat. Katanya dia mah beda, Khidir mah, karena dia sudah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Makanya dari kisah yang Rasulullah yang Allah Subhanahu wa sebutkan di dalam Al-Quran, di mana Nabi Khidir disaksikan oleh Nabi Musa melakukan kemungkaran-kemungkaran. Ya, ini dalam pandangan siapa? Nabi Musa. Padahal tentunya kalau kita baca ayat
berikutnya ada suatu alasan, ada maslahat yang lebih besar. Iya, di antaranya Khidir merusak perahu, kemudian juga membunuh anak kecil. Ya, ini kan ya di dalam syariat Nabi Musa merupakan bentuk apa ini? Pelanggaran. Nah, makanya kisah ini mereka jadikan sebagai hujah tentang bolehnya sebagian orang keluar dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, artinya kalau orang sudah memiliki kedudukan ma'rifat, maka gak mengapa dia tidak sholat. Dan kita jangan suuzon sama mereka katanya. Iya, karena mereka itu sholat, tapi sholatnya tidak seperti kita. Maka tentang kisah Nabi Khidir harus kita pahami jemaah sekalian. Hal ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah tentang bolehnya seorang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, hujah tersebut adalah mardud, tertolak. Yang pertama, anna Musa kana mab'utsan ila Bani Israil walam yakun mab'utsan ila Khidir. Bahwasanya Nabi Musa itu beliau diutus kepada Bani Israel dan bukan kepada Khidir. Perlu kita pahami bedanya antara nabi-nabi terdahulu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa nabi-nabi terdahulu mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mendakwahi kaumnya saja. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendakwahi seluruh umat manusia. Makanya nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad itu ada yang hidup sezaman. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Harun. Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi siapa? Nabi Lut. Terus sezaman dengan Nabi Ismail, Ishak, ya kan? Ya, karena mereka berdakwah hanya kepada kaumnya saja. Nah, demikian pula Nabi Musa, dia diutus kepada Bani Israel dan bukan diutus kepada Khidir. Walam yakun yalzam al-Khidir ittiba'ah, sehingga tidak mesti Khidir itu harus mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Fa inna rusula kanat risalatum khassatan ila nabiyya Muhammadan fa inna risalatahu amma. Ya, karena sesungguhnya rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW hanya diutus kepada kaumnya saja, berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, anna ma fa'alu Khidir lam yakun mukhalifan li syariati Musa alaihi salam. Apa yang dilakukan oleh Khidir itu tidak dikatakan menyelisihi syariatnya Nabi Musa. Iya, sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Khidir tidak dikatakan mukhalifan li syariati Musa, menyelisih syariat Nabi Musa. Kenapa? Wa Musa lam yakun alimal asbab allati tubihu dzalik. Karena Nabi Musa awalnya dia tidak mengetahui tentang sebab-sebab dibolehkannya perbuatan tersebut. Falamma bayyanaha lahu wa faqahu ala dzalik. Makanya di akhir pertemuan Nabi Musa dengan Khidir, Khidir pun menjelaskan semuanya. Alasan kenapa tadi perahu dihancurin, dirusakin, kenapa anak kecil dibunuh, ya kan? Baru dijelaskan. Yang pertama, dia merusak perahu karena di depan sana ada perampok. Ya, setiap perahu yang lewat yang bagus-bagus pasti diambil, tapi yang jelek-jelek kagak diambil. Makanya Khidir merusak agar ketika perahu itu lewat di depan perampok tersebut, ya, karena rusak akhirnya nggak diambil. Artinya ini madarat yang lebih kecil daripada perahunya hilang. Ya, wafaqahu, maka Musa pun menyetujuinya karena ada masalah. Demikian pula Khidir membunuh anak kecil. Kenapa? Karena kalau sudah besar dia akan nyusahin siapa?
orang tuanya. Makanya ya, setelah dijelaskan seperti ini, wafaqahu ala zalik, barulah Nabi Musa menyetujuinya. Berarti dalam hal seperti ini, Khidir itu tidak dikatakan menyelisihi syariat. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, innama falu Khidir kana la wahyillah. Apa yang dilakukan oleh Khidir itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Semua itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya mas sekalian? Jadi inilah 3 alasan. Gak bisa kita jadikan perbuatan Khidir untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Maka dari sini tidak ada dalam Islam istilah tingkatan syariat, ma'rifat, hakikat. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut pembatal keislaman yang terakhir, yaitu yang ke-10 ya. Saya kira cukup sampai di sini saja ya. Tidak ada pertanyaan, nanti berarti tidak ada kelanjutannya pada Isya ya. Kita lanjutkan nanti di bulan depan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.